ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pengajian 3 ayat. Biasanya yang disampaikan tidak lebih dari 3 ayat. Itu pun dikupas agak lama gitu. Tapi malam hari ini karena ada tamu, barangkali ada 1 ayat saja yang ingin saya sampaikan. Ada 1 ungkapan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam 1 ayatnya. Allah mengatakan begini. Fastaqim kama umirta faman taba ma'aka fala tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim, beristiqomalah kalian. Fastaqim fastaqim kama umirta. Kama umirta sebagaimana telah diperintahkan kepada kamu. Fastaqim kama umirta faman taba ma'aka. Barang siapa yang telah bertobat bersamamu Muhammad, fala tadghaw, maka jangan kembali ke jalan yang tidak benar. Jadi jangan kembali nyeleweng, jangan kembali kepada ketidakbaikan. Fala tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah mengetahui apapun yang kamu lakukan, mengetahui apapun yang kamu ketahui, apa kamu lakukan. Oleh karenanya kita semua mesti mengistiqomahi segala kebaikan-kebaikan kita. Apalagi di dalam satu hadisnya, di dalam hadis yang syarif, Rasulullah SAW pernah mengatakan, Qul Rabbiyallah summastaqim. Katakanlah bahwa tiada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali hanya Allah, dan istiqomalah kamu dengan apa yang kamu ucapkan itu. Jadi keistiqomahan ini adalah merupakan sesuatu yang baik dan harus kita pertahankan. Bahkan ada ungkapan dari para ulama bahwa al-istiqomah khairum min alfi karamah, bahwa keistiqomahan itu jauh lebih utama dari 1000 karomah. Kita tahu bahwa karomah itu hanya dimiliki oleh para aulia, dimiliki oleh para wali-waliullah. Tetapi kata Rasulullah SAW yang disampaikan oleh para ulama bahwa al-istiqomah khairum min alfi karomah, bahwa keistiqomahan itu lebih utama daripada 1000 karomah. Artinya apa? Artinya kita semua yang sudah mulai baik, pelan-pelan, terus-menerus harus meningkat kebaikannya dan perlu mengistiqomahi kebaikan itu. Agar apa? Agar ketika kita dipanggil oleh Allah kapanpun, itu insya Allah kita dipanggil dalam kondisi yang husnul khotimah. Itu yang penting yang kita harus lakukan. Makanya keistiqomahan ini adalah merupakan sesuatu yang harus kita lakukan. Termasuk rutinitas kita, rutinan kita, pengajian rutin kita ini perlu kita istiqomahi. Perlu kita istimrori. Istimrori itu artinya ajak. Tapi kalau istiqomah itu sudah melibatkan hati. Makanya awake dhewe niki ketika berkumpul untuk melakukan pengajian dan seterusnya, kita mencoba untuk mengistiqomahi meskipun hanya sedikit. Jadi lebih baik sedikit tapi istiqomah daripada banyak tapi kadang-kadang. Makanya ada keistiqomahan yang harian, istiqomah mingguan, ada istiqomah tahunan dan seterusnya. Itu harus ada. Jadi istiqomah harian itu barangkali ya hal-hal yang sunnah yang setiap hari kita lakukan. Kalau wajib kan harus. Kalau wajib kan tidak bisa ditinggalkan, itu harus diistiqomahi. Tetapi istiqomah yang dimaksud lebih lanjut adalah istiqomah mengistiqomahi kesunahan-kesunahan. Jadi kita ini diminta oleh Rasulullah SAW untuk melakukan kesunahan semampu kita. Tentu tidak perlu banyak-banyak, tetapi yang penting istiqomah. Termasuk juga kegiatan harian kita. Kita pilih karena kesunahan itu banyak. Ada orang-orang tertentu yang kadang-kadang untuk puasa itu sulit, maka yang perlu diistiqomah yang lain. Apakah itu sedekah, apakah itu apalah yang lain yang disukai. Karena ada orang-orang tertentu yang kadang-kadang sulit untuk melaksanakan puasa sunnah. Makanya ya tidak perlu dipaksakan. Artinya kalau memang mau mengistiqomah yang lain ya silahkan. Yang penting sekali lagi istiqomah ini penting. Dan ini sangat diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya termasuk kebiasaan atau kumpulnya kita, ini perlu kita istiqomahi meskipun kemarin selama puasa dan setelah puasa karena ada pandemi untuk mundur. Jadi ada beberapa hal yang kita hilangkan dalam arti yang agak besar seperti ini. Sebetulnya anggotanya agak banyak, Pak. Anggotanya sekitar 50-an nih, 50. Tetapi ngapunten yang
dalam tanda kutip yang mantan itu kira-kira ya 22-an lah, 23, 22. Mantan Ya. apa Kiai ini? Kata Umar bin Khattab lah. Makanya saya tidak perlu menyampaikan, nanti wawancara mohon. Artinya ajang pengajian ini perlu kita istiqomah dalam arti yang sesungguhnya. Dan sekali lagi istiqomah itu sudah melibatkan hati, karenanya hati ini perlu kita tata. Karena banyak orang berbicara hati tapi kadang-kadang tidak bisa menata hatinya sendiri. Makanya kalau mengajak kita sedaya, termasuk mengajak diri saya sendiri, bagaimana kita menata hati. Dan salah satu cara menata hati itu adalah ketika awake dhewe maca zikir napa kemawon kita resapi. Termasuk maca Quran kita, maca Yasin kita, tahlil kita dan seterusnya. Mencobalah untuk melibatkan hati. Dengan melibatkan hati itu nanti pelan-pelan keistiqomahan itu akan muncul. Karena kebiasaan melafadzkan sesuatu di bibir itu akan turun ke hati. Jadi apa yang biasa kita lafadzkan dalam mulut kita akan bisa turun ke hati. Jadi awalnya memang barangkali mulut saja, tetapi pada intinya sebetulnya kalau kita mau istiqomah maka pelan-pelan kita melibatkan hati ketika melafadzkan sesuatu yang baik. Jadi melafadzkan apapun yang baik itu kita selalu libatkan hati sehingga ketika kita selesai melaksanakan kita bisa mengistiqomai. Selanjutnya yang perlu saya matur juga bahwa karena ini sekali lagi direkam oleh Yuk Ngaji di Rumah Antik, maka nanti tidak ada tanya jawab sebagaimana biasanya, tetapi nanti langsung ada wawancara yang dilakukan oleh Pak Cicup selaku yang pengelola dan pemilik Yuk Ngaji di Rumah Antik, sehingga nanti hanya itu saja, yang satu ayat saja yang saya sampaikan, dan itu pun saya sampaikan secara singkat karena yang penting adalah bagaimana kita mengistiqomai kebaikan-kebaikan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk menjadi orang baik, semakin hari semakin baik, sehingga pada akhirnya ketika kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan dipanggil dalam kondisi yang husnul khatimah. Semua anak turun kita, anak-anak kita, anak turun kita semua mudah-mudahan dijadikan oleh Allah anak-anak yang soleh solihah, menjadi qurratu a'yun bagi kita semua, dan menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah zaman, diselamatkan dari fitnah dajjal, sehingga kita dan mereka semua insyaallah termasuk orang-orang yang dibahagiakan oleh Allah dengan kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para YouTuber di channel Yuk Ngaji di Rumah Antik dan para jamaah kelompok pengajian 3 ayat yang sangat saya muliakan dan banggakan. Alhamdulillah kesempatan yang baik ini, setelah tadi kita Yasin tahlil, kita lanjutkan dengan sedikit wawancara biar agak jelas kenapa kelompok 3 ayat ini bisa berdiri, termasuk anggota-anggotanya. Katanya tadi banyak yang Umar bin Khattab atau jelasnya itu mantan-mantan preman, ngaten kemawon nggih saya sebut supaya tidak ada penafsiran yang ganda. Ini kebetulan ada pembinanya Kiai Husaini, terus ini ada juga pengasuhnya Kiai atau Ustadz Jumadi SPD, terus pada bapak-bapak yang sudah anggota di sini. Ustadz Jumadi nggih ngapunten, penjenengan kok sabar njian ngelola para teman-teman yang insya Allah ini sudah mulai istiqomah, yang dulu tidak istiqomah Kiai, yang dulu konon kabarnya mantan-mantan preman ngaten Kiai nggih. Terus pundi menika latar belakangipun berdiri menika? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau dikatakan ngesuh ya juga tidak juga. Tapi kalau dikatakan memimpin itu juga nggak bisa juga, karena gini, berdirinya itu secara tidak langsung
tadinya hanya sekedar ya pingin kumpul-kumpul ngaji gitu aja, dzikiran, supaya hati mereka ini bisa tenang. Itu yang jelas. Yang kedua, setelah kumpul-kumpul, kok teman-teman terus bicara, yang sebelah kiri Pak. sebaiknya kok diberi istilahnya wadah gitu. Nah, wadahnya inilah, terus wadahnya ini apa gitu. Nah, wadahnya yang jelas sebuah nama. Nah, sebuah nama ini, lah terus namanya apa? Nah itu. Nah, terus teman-teman berminggu-minggu, berhari tidak ketemu, akhirnya menemukan salah satu dari teman itu menemukan namanya 3 ayat. Terus saya tanya, lah selagi 3 ayat itu maksudnya apa gitu loh. Maksudnya 3 ayat itu apa? Itu ternyata berasal dari 3 surat. Berasal dari 3 surat, yakni surat Al-Ikhlas, Falak, dan An-Nas, Mas. Nah, ini yang menjadi inspirasi dari teman-teman itu untuk mengistiqomahkan sebuah zikir, Pak. Ya, karena hanya dengan zikir itu hati bisa tertata, hati bisa tenang, kemudian hidupnya juga bisa tertuntun, tidak kesana dan kesini lagi, tapi yang jelas hidup semakin terarah. Itu tujuan daripada pendirian 3 ayat ini. Walaupun sebenarnya tujuan itu secara tidak langsung dan itu tidak tertulis sama sekali. Jadi itu hanya sekedar media untuk berkelompok, dalam sebuah zikir. Itu sebenarnya seperti itu. Aten Kiai nggih menika sampun berapa tahun ini sudah berjalan berapa ya? Sekitar 3 tahunan. 3 tahunan, nggih. Jadi sudah berjalan sekitar 3 tahun. Nyun sewu untuk ngasuh-ngasuh para bekas-bekas preman ngaten ada kesulitan mboten kita? Mboten, berangkatnya dari mereka memang kepingin Mereka sendiri yang jadi lebih gampang karena ada kesadaran. Yang penting lagi mereka ini alhamdulillah sekarang ini juga ngajak-ngajak yang lain gitu. Oh, ngaten. Itu yang penting. Yang untuk diajak ke arah kebaikan dan lebih baik. Nggih, menika saya langsung kepada Pak Pur. Leres panjenengan nyun sewu, Pak Pur, bekas preman rumiyin. Leres boten. Leres kalau leres. Kok malu-malu ngaten. Nggih. Biasanipun ada konotasi preman itu ada bertato. Apa leres njenengan juga bertato? Alhamdulillah wonten. Oh, wonten. Oh, ngaten. Nggih. Lumayan banyak nggih, Pak Pur? Nggih. Nggih. Nyun sewu, Pak Pur. Panjenengan kok kan mungkin bukan tiba-tiba atau bagaimana, itu ada kesadaran untuk mendekat kepada Islam itu, bisa cerita sedikit, Pak Pur? Ngaten? Ya, pertama kali karena saya berangkat dari keluarga Islam istilahnya ya. Iya. Jadi bapak dan ibu itu, bapak itu almarhum bapak itu haji dan ibu nu hajah. Alhamdulillah. Cuma waktu itu saya belum sadar. Waktu itu setelah bapak meninggal saya baru sadar untuk mendoakan arwah bapak. Jadi saya
mendekat pada orang-orang yang soleh. Yang soleh. Saya Saya agak dekat nah. Iya, saya cari istilahnya kiai lah istilahnya. Oh. Termasuk Kiai Kusaini, Kiai Jumadi, dan kiai-kiai yang lain. Kita belajar, ingin belajar agama, walaupun sebelumnya sudah punya dasar istilahnya. Betul, saat yang mendekat Pak Kusaini sama Kiai Jumadi, profesi panjenengan menapa menika? Dalam menawi pekerjaan driver. Oh, driver. Wonten margi terus. Oh, ngaten. Lah keprimanannya di mana ini? Nggih. Yang sewu kalau ben nggih. Sering minum, Oh, ngaten. sering berantem. Oh, nggih. Ya, pokoknya istilahnya yang kasar-kasar lah. Oh, ngaten. Alhamdulillah sekarang semoga istiqomah dalam menjalankan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah teman saya ini malah sudah umroh. Oh, ngaten nggih. Ngaten. Nggih. Pak Gino. Nggih. Derek tepang kula saking channel Yuk Ngaji di Rumah Antik. Nggih. Sakderengipun bergabung wonten kelompok pengajian 3 ayat. Rumiyin kegiatan panjenengan menapa Pak Gino? Nggih. Nganggur Pak kula. Oh, ngaten. Nggih. Katanya bekas preman juga ngaten panjenengan. Saya tanya begitu nggak apa-apa Pak Gino nggih? Mboten napa-napa. Oh, ngaten. Agak dekat nggih. Nggih. Leres ngaten bekas Nggih. preman nggih. Nggih. Keprimananipun dos pundi panjenengan rumiyin? Kira-kira bisa dikasih bocoran? Waktu saya 2010 masuk penjara Nggih. sampai 2012, Nggih. 3 bulan 4 bulan saya buron lagi Nggih. sekitar 2 tahun. 2 tahun. Terus sampai rumah punya inisiatif kalau saya gini terus nanti sudah mau punya putu apa nanti ketututan putu. Dulu anak udah tahu kenakalan saya. Oh, ngaten. Terus saya melangkah kalau saya mau sholat dulu godaannya masih banyak. Saya puasa Daud sampai 2 tahun 4 bulan. Tapi Daud menika yang pertama kali malah. Nggih. pertama kali tapi belum melangkah masjid. Nggih. Se- Masih dapat- malu-malu mungkin. Dapat setengah tahun baru melangkah masjid. Oh, ngaten. Sampai sekarang tiap malam zikir, sholat tahajud, itu terus Alhamdulillah. tiap malam. Ya Iya. alhamdulillah sampai bisa diumrohkan sama bose. Oh. Alhamdulillah menikah. Nggih. Terus kali Boten kasus menapa mbiyen kok saged mlebet kunjara Narkoba, menika? Pak. Oh, narkoba. Pengedar menapa pemakai menika? Nggih. nggih menawi narkoba mboten saged diarani pemakai pengedar, Pak. Nggih. Kantun kecepengipun pripun kan. Oh, Nggih. ngaten. Menawi kecepeng ten dalan nggih saged kurir, saged ngedar. Oh, Menawi nek ngaten. kecepeng ten ya saged Nggih. dibilang pemakai saged. Oh. Kantun ningali barangipun. Oh, Menika, nggih. ngaten. Nggih. Sapunika terus kalih rencang-rencang meniku nggih bentuk jamaah 3 ayat menika. Oh. Nggih alhamdulillah dipimpin para kiai-kiai menika saged lancar istiqomah. Nggih. Kraos mboten wonten kelompok 3 ayat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perbedaan pun menapa Pak? Rumiyin dikala masih jadi preman, setelah ikut berhijrah ngaten menika saged cerita sedikit Mas. Nggih. Raose pripun wonten lho? Ada perbedaan atau mboten ngaten kita Raosipun kan menawi tasih wonten preman kan apa nggih hidupipun sebenarnya nggih mboten tenang. Oh, ngaten. Nggih. Raosaken mboten tenang juga nggih. Nggih, Pak. Kok kinten dengan narkoba itu semuanya bisa selesai. Selesai dalam masalah
waktu seketika itu Oh, wajar. kata. Tapi kehidupan tiap harinya kan kita harus sembunyi dengan polisi kan gitu. Oh, pedih juga nggih Pak nggih. Inje. Jadi sudah setelah masuk sini ada perubahan yang luar biasa. Alhamdulillah. Inje. Apalagi ada pengalaman umroh nggih untuk Alhamdulillah. nggih. 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 Terus terus undi kanca-kancanipun preman diajak-ajak ke sini mboten menika? Alhamdulillah sampun sami nderek menika. Oh, sami-sami nderek. Rencang Nggih. saking Solo sampun purun. Oh, Nggih, ngaten. namung kula pendet kalih rupiah kajenge napa ngertos acaranipun, ngertos Yasin, mengke zikir pripun. Insyaallah mengke mulai malam minggu melih mbok menawi saged nambah. Oh, ngaten. Ampun lelah-lelah Pak untuk Mboten. mengajak pada teman-teman Nggih. kepada ke arah kebaikan. Nggih. Mbok menawi daripada bekas ustadz katanya lebih bagus bekas preman ngaten. Ngaten nggih. Ngaten Kiai nggih. Coba saged dipun terangaken sekedhik Ayo, menika. Injih, coba nyuwun sewu nggih. Saged dipun terangaken monggo sekedhik Kiai. Jenengan ngeten mawon. Kalau bekas preman kan berarti bukan preman lagi dan menjadi orang baik. Alhamdulillah. Kalau bekas ustadz berarti bekas tidak ustadz jadi sudah ustadz, tidak ya? ustadz lagi berarti mesti ya lebih jelek. Dan itu orang celaka itu, orang celaka. Makanya akan lebih baik menjadi mantan preman apapun lah, setinggi apapun kepremanannya, tapi kalau sudah sadar menjadi mantan, insya Allah akan menjadi husnul khotimah, itu yang penting. Amin. Ngaten. Nggih. Nggih, para YouTuber semuanya yang sangat saya hormati dan tresnani, sebenarnya pengen mengorek yang lebih dalam, tetapi alhamdulillah sudah cukup panjang ini dengan latar belakang yang preman ngaten ki mau saya sebut. Sudah cukup jadi istiqomah untuk di kelompok. Semoga ini bisa membawa barokah yang luar biasa, dan insya Allah moga-moga kita nanti bisa dipertemukan surganya Allah. Ngaten nggih. Nggih. Para YouTuber yang semuanya yang sangat saya hormati, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya kepada para kolega-kolega Anda, kepada para grup-grup Anda, supaya channel ini menjadi channel yang besar, channel alternatif dakwah dengan nuansa etnik Jawa. Billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.